Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldiansyah Riton Utama dengan NIM 12140201000 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 3C Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membuat video 10 menit tentang monolog. Mungkin tidak ada manusia yang sempurna, tapi cinta yang tulus dari orang berharga di hidupmu akan membuat setiap detik yang terlewat bagai hadiah terindah dari Sang Pencipta. Tapi tidak untukku. Suatu hari, saat seluk-beluk kehidupan dimulai, seperti biasa tak ada seorang pun yang menganggapku ada. Setiap hari selalu begini. Bukannya aku tidak bersyukur, Tuhan. Hanya saja, kehidupan seperti ini membuatku lemah pada segala hal. Hidup yang hampa, seperti sampah yang tak berguna. Aku bisa tertawa kepada semua orang. Tapi kenapa tidak ada yang mau tersenyum kepadaku? Apa aku tidak pantas hidup dan dihargai? Sekali saja Tuhan, hanya sedetik pun juga tidak apa. Satu kali saja ada orang yang peduli padaku, aku akan menghargainya seumur hidup. Tapi aku yakin Tuhan itu adil. Selalu memberi kemudahan pada hidup setiap hambanya. Semenjak itu, setiap waktu yang terlewat kulakukan dengan terus belajar dan berusaha menunjukkan pada dunia bahwa aku ada. Aku pantas untuk dianggap oleh orang lain. Karena itu tujuan hidupku. Mungkin dulu langit boleh menertawakan hidupku. Dulu hujan boleh seenaknya menenggelamkanku dalam ribuan titik airnya yang jatuh. Tapi sekarang, aku percaya bahwa Tuhan itu sangat adil. Ada saat aku harus jatuh dan terbang dengan sayap kerja keras karena keyakinan yang utuh. Kita sebagai manusia hendaknya selalu berjuang, memperbaiki segalanya. Tetap meneruskan hidup demi mencapai hal yang kita impikan. Seperti halnya awal dari kesuksesan kita, di dalamnya pasti terdapat usaha dan doa-doa terbaik dari kedua orang tua kita. Yang pertama adalah ibu. Rasa ini akan tetap sama dan tak akan berubah, Ibu. Semua rasa cinta serta ketulusanmu, semuanya tidak akan pernah terlihat sederhana bagi diriku. Engkau selalu tulus dan menganggap bahwa semua hal itu terlihat sederhana. Senja yang ada di ujung barat itu selalu menjadi milik kita berdua.
Saat itulah kita bisa menggenapkan waktu menuju malam yang serat akan harmoni. Bukankah begitu kelihatannya? Seperti itulah arti dirimu untukku, Bu. Kau bagaikan senja yang hanya tercipta untukku. Hal lain yang selalu menjadi sumber kebahagiaanku adalah fajar yang ada di ujung timur sana. Fajar itu pun akan selalu jadi milik kita bersama, kan, Bu? Ketika fajar membangkitkan sinar terang benderang untuk membuatkan kita lupa akan gelapnya malam yang berselimut kabut kedamaian. Seperti fajar, engkaulah sosok yang mampu menerbitkan sinar yang terang saat duniaku terasa gelap. Mengapa semua hal itu terasa sangat indah saat dilalui bersamamu? Kau tahu, Ibu, dari semua hal yang ada di dunia ini, aku lebih suka untuk selalu duduk di sampingmu, menceritakan tentang apa saja yang telah kulalui bagiku. Bagiku juga, hal sederhana ini jauh lebih menenangkan dibandingkan dengan mendengarkan alunan musik yang damai. Ibu, lihatlah anakmu ini. Aku ingin sekali menjadi sosok yang terbaik di dalam hidupmu. Ibu, aku berjanji akan selalu menjadi seorang yang bisa engkau banggakan. Ibu, anakmu ini ingin sekali selalu berada di sampingmu untuk selamanya. Aku sayang ibu. Lalu ayah, bagi seseorang yang sudah dewasa, yang sedang jauh dari orang tua, pasti akan sering merasa rindu dan kangen sama ibunya. Terus gimana sama ayah? Mungkin ibu lebih sering nelpon untuk nanyain keadaan kamu. Tapi kamu tahu tidak? Jika ternyata ayahlah yang mengingatkan ibu untuk menelponmu. Saat kecil ibulah yang sering mendongeng. Tapi kamu tahu tidak? Bahwa sepulang ayah bekerja dengan wajah lelah, beliau selalu menanyakan pada ibu, apa yang kamu lakukan seharian? Saat kamu sakit, batuk atau pilek, ayah kadang membentak. Sudah dibilang jangan minum es. Tapi kamu tahu bahwa ayah itu sangat khawatir. Ketika kamu remaja, kamu menuntut untuk dapat izin keluar malam. Ayah dengan tegas berkata, tidak boleh. Sadarkah kamu bahwa ayah sangat ingin menjagamu? Karena bagi ayah, kamu adalah sesuatu yang sangat berharga. Saat kamu bisa lebih dipercaya, ayah melonggarkan peraturannya. Kamu akan memaksa untuk melonggar jam malamnya, maka yang dilakukan ayah adalah menunggu di ruang tamu dengan sangat khawatir. Ketika kamu dewasa dan harus kuliah di kota lain, ayah harus melepasmu. Tapi kamu tahu tidak, badan ayah akan terasa kaku untuk memelukmu, dan ayah sangat ingin menangis. Di saat kamu memerlukan itu untuk keperluan sekolahmu, ayah hanya mengeritkan dahi. Tapi tanpa menolak beliau memenuhinya. Ayah sangat menyayangimu. Tetapi seorang
ayah sulit mengungkapkan dalam perbuatan dan perkataan seperti ibu. Sampai ketika teman pasanganmu datang untuk meminta izin mengambilmu dari ayah, ayah akan sangat berhati-hati dalam memberi izin. Dan akhirnya, saat ayah melihatmu duduk di pelaminan bersama seseorang yang dianggap pantas, ayah pun akan tersenyum bahagia. Apakah kamu tahu ayah pergi ke belakang dan menangis? Ayah menangis karena ayah sangat bahagia. Semoga putra-putri kecilku yang manis berbahagia bersama pasangannya. Setelah itu, ayah hanya bisa menunggu kedatanganmu bersama cucu-cucunya yang sesekali datang untuk menjenguknya dengan rambut yang memutih dan badan yang tak lagi kuat untuk menjagamu.